Balik lagi di Tebak Coding. Episode kemarin temanya adalah HTML, dan untuk episode kali ini adalah CSS. Nah, rulesnya masih sama. Jadi akan gue kasih pertanyaan, terus kalian punya waktu 5 detik untuk ngejawab. Setelah kalian ngejawab, nanti akan gue reveal jawabannya dan gue jelasin kenapa jawabannya itu. Jadi kalian bisa sambil belajar juga. Oke, langsung aja. Soal pertama, cara ngehubungin HTML ke file CSS yang benar adalah, jadi kalau kalian tahu di HTML, kalau kita pengen connect antara HTML dan CSS-nya, itu ada caranya. Nah, cara yang benar adalah A, kita pakai tag link, terus relnya ke styles, dan href-nya ke style.css. Atau opsi B, depannya href, terus rel style sheet, link style CSS. Atau opsi C, depannya rel. Jadi rel itu artinya adalah relation, dan href itu artinya adalah hypertext reference. Jadi rel dulu, link style sheet, href style CSS, atau opsi D, link rel style sheet, href-nya ke style CSS. Waktunya 5 detik dimulai dari sekarang. Jawaban yang benar adalah D. Nah, kalau kalian perhatiin di sini antara opsi A sama opsi D agak mirip ya. Cuman gue emang sengaja biar bikin jebakan aja. Nanti akan gue jelasin kenapa yang benar opsi D. Oke, langsung aja kita coba yang opsi D, link href ke style CSS. Kalau misalnya ini benar, harusnya style yang default. Jadi bentar, ini gue komen dulu. Kalau tanpa style harusnya kayak gini. Jadi warnanya hitam dan fontnya font bawaan. Cuman kalau kita udah hubungin ke CSS-nya, warnanya jadi berubah dan fontnya juga berubah. Nah, sekarang gimana kalau kita pakai opsi A? Nah, gimana kalau opsi A? Kalau opsi B dan C udah pasti salah ya, karena itu dari segi urutannya kebalik. Cuman kan kalau opsi A dan opsi D ini mirip-mirip ya, yang beda cuman di bagian relnya doang. Kita langsung coba nih. Jadi kalau kita misalnya relnya kita ubah selain dari style sheet, jadi kalau kalian tahu kepanjangan dari CSS adalah cascading style sheet, dan misal relnya atau relationnya kita ubah jadi style atau style pakai S, sama aja dia langsung nggak mau nih. Kita ubah yang lain-lain pun gak bakal mau. Jadi harus style sheet, dia baru bisa. Nah, itu fun fact aja soal CSS. Nomor 1 udah, kita masuk ke nomor 2. Sintaks CSS di bawah ini yang benar adalah A, kurung kurawal H1 text align center, B, H1 baru kurung kurawal terus text align center, C, H1.2 nggak pakai kurung kurawal text align center, atau D, H1.2 text align kurung kurawal center. Waktunya 5 detik dimulai dari sekarang. Oke, jawaban yang benar adalah B, H1 kurung kurawal text align center. Langsung aja kita buka nomor 2 HTML. Nah, dari sini udah kelihatan opsi ada errornya. Jadi kalau di Visual Studio Code yang ada kayak garis merah-merah ini berarti error. Kalau kita lihat di bawah juga nih ada errornya. Opsi B nggak ada error. Opsi C ada di sini. Opsi D ada error. Nah, ini kita jalanin kayak gini. Kalau benar harusnya teks rata tengah. Jadi dari sini udah kelihatan kalau yang benar adalah opsi B karena dia nggak ada errornya, ya kan? Oke, lanjut ke soal nomor 3. Sintaks untuk bikin semua tag H1. Jadi misal ada H15 atau 2 atau pokoknya di atas dari 1, gimana cara bikin semua tagnya jadi warna biru? Oke. A, H1 kurung kurawal color blue, atau B, H1.all kurung kurawal color blue, C, all.h1 color blue, atau D, H1 kurung kurawal text color blue. Ini ada yang perlu diperhatiin lagi, yang ini color, yang ini text color. Waktu 5 detik dimulai dari sekarang. Jawaban yang benar adalah A, H1 kurung kurawal color blue. Nah, kenapa jawabannya A? Langsung aja kita bahas. Jadi di sini untuk ngetesnya gue akan mainin komen. Jadi kalau kalian tahu di coding itu ketika suatu baris kode di komen, maka dia tidak akan dibaca. Makanya kalau kita komen di sini, warnanya dia jadi hitam kan. Kita coba nyalain dari bawah.
H1 kurung rawal text color blue warnanya nggak berubah, berarti salah. Nyalain yang kedua, yang C, all titik H1 nggak berubah juga. Kita coba yang opsi B, nggak berubah, dan berarti udah kebukti yang benar adalah opsi A, H1 kurung rawal color blue ya. Jadi untuk ngubah semua elemen dengan tag HTML yang sama, kita tinggal sebutin aja tag HTML-nya namanya apa, H1 gitu. Ini kan ada 2 nih. Kalau ada lebih dari 2 dan seterusnya itu juga bakal kayak gini. Jadi tinggal panggil nama tag HTML-nya aja. Oke, itu nomor 3. Next kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Cara modifikasi style suatu tag berdasarkan ID-nya adalah A, titik, depannya titik, perhatiin depannya, atau dot dibacanya, dot contoh underscore ID, kurung kurawal. B, tanda pagar atau hashtag contoh underscore ID. C, add contoh underscore ID. Atau D, dolar contoh ID. Oke, waktu 5 detik dimulai dari sekarang. Jawaban yang benar adalah B, tanda pagar contoh underscore ID. Langsung aja kita bahas kenapa jawaban itu. Kita close dulu, show preview yang ini. Oke, jadi kita pakai cara yang tadi, kita akan aktifin codingannya satu-satu dan kita lihat yang mana yang bekerja gitu. Yang A dulu, berubah jadi biru nggak? Nggak, berarti salah. Yang B, kita lihat, oke, berarti di sini udah kebukti ya, jawabannya adalah yang B, pakai tanda pagar. Nah, tanda titik buat apa bang? Buat kalau misalnya di sini kita pakai kelas. Jadi kalau kelas di sini kan ini udah nggak biru kan? Kalau kita pakai yang atas, dia langsung jadi biru. Karena kalau kelas itu dia pakai titik. Kayak gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir, nomor 5. Di bawah ini, alasan untuk menggunakan ID atau kelas yang benar adalah A, untuk membuat codingan jadi keren. Ini siapa yang bikin soalnya? B, supaya suatu elemen tidak bisa diberi style. C, supaya suatu elemen bisa diberi style. Atau opsi D, untuk membuat suatu elemen menjadi unik. Waktu 5 detik dimulai dari sekarang. Jawaban yang benar adalah D, untuk membuat suatu elemen menjadi unik. Langsung aja kita bahas kenapa jawabannya D. Oke, di sini udah ada filenya, nih kita close yang tadi, buka preview yang nomor 5. Jadi contoh gini, ini gue komen dulu. Kita pengen bikin si elemen 1 ini ukurannya lebih gede daripada elemen 2. Nah, kalau kita pakai cara yang manual kayak gini, jadi H4, dia kan tagnya pakai H4 tuh. Misalnya font size-nya kita kasih 28 pixel. Ini kan dua-duanya jadi ukurannya jadi 28 pixel kan. Kita nggak pengen itu. Kita pengen elemen satunya aja yang jadi 28 pixel. Nah, maka itulah guna dari kelas dan ID. Jadi kita kasih kelas atau ID biar satu elemen itu unik dibanding tag yang lainnya. Oke, maka kita coba kasih di sini. Tadi kan udah gue jelasin ya cara untuk ngubah suatu kelas itu pakai titik depannya. Maka kelihatan yang ukurannya jadi gede cuman yang elemen 1. Nah, jelas bukan opsi yang tadi apa dong? Opsi B, supaya suatu elemen tidak bisa diberi style. Ini salah ya. Karena meskipun kita pakai ID atau kelas, suatu elemen tetap bisa diberi style. Dan opsi C juga salah karena suatu elemen tanpa ID kelas pun bisa diubah style. Oke, untuk tebak coding hari ini segitu dulu. Semoga membantu dan makin semangat belajar codingnya. Segitu aja dari gue. Jangan lupa ngopi.